Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kesaksian. Tetapi selain kesaksian, saya akan uh, uh, bagikan apa yang saya dapatkan dari saya tadi udah siapkan catatan, tapi handphone yang satu lagi minta update versi baru ini, padahal udah rekaman. Oke, ya kita lanjut aja ya. Nanti saya bagikan ayat firman Tuhan itu seingat saya, tapi kita yang udah baca firman pasti ngerti ya. Nanti di di dilihat aja di kolom komentar, saya akan usahakan untuk taruh ya. Ini sebetulnya rekaman kedua yang saya buat tadi malam sebelum doa malam. Saya udah coba buat video ini, tapi ya mungkin karena human error juga, nggak perhatikan kalau baterai dari mikrofonnya itu mungkin udah setengah, udah mau habis gitu ya. Jadi separuh jalan video nggak ada suaranya. Nah, ketika saya uh, mau upload gitu ya, biasanya kan gitu, saya tinggal doa, nanti tiba-tiba habis doa udah terupload. Nah, saya ngecek gitu ya, ternyata separuh nggak ada suaranya gitu ya. Saya ya ini sih perlu diuji, cuman saya berpikir ini nggak lepas daripada campur tangan uh, uh, jahat daripada oknum di udara yang coba untuk menghentikan pesan yang saya mau sampaikan lewat video gitu ya. Nah, jadi saya bagikan lagi uh, ini sebelum ibadah ya, saya sempatkan dulu membuatkan rekaman untuk kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa awalnya itu datang dari kesaksian ya, dari kesaksian yang memberikan pelajaran berharga untuk saya, dan saya percaya bahwa pesan ini juga akan memberkati, menguatkan setiap kita yang mendengarkannya. Lalu nanti saya tambahkan juga apa yang saya dapatkan di atmosfer dengan nyata, dan sudah terbukti ya, seperti yang saya katakan 2020 kalau nggak salah ya, bahwa tahun 2020 kan saya udah bilang bahwa keadaan yang 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 akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang itu akan lebih berat, dan terbuktikan karena saya nggak pernah buat apapun dari diri saya sendiri. Saya hanya sampaikan dengan jujur apa yang saya dapatkan selama ini, dari firman Tuhan tentunya, lalu kemudian dari persekutuan saya dengan Tuhan yang saya dapatkan secara konstan, berulang-ulang apa yang saya rasakan, dan terbuktikan dari tahun 2020. Saya katakan jangan berharap tahun-tahun yang akan datang akan lebih mudah, ya kan? Dan memang dari 2020 sekalipun kemudian kita sudah melewati uh, COVID di tahun-tahun lalu, tetapi kan toh nyatanya tidak lantas membuat kehidupan yang kita jalani menjadi mudah, kembali normal gitu ya. Dan itu terbukti. Saya katakan ini bukan mau menarik perhatian orang, menarik menarik apa ya namanya itu, kan ada orang-orang yang punya motivasi yang salah dalam melayani ya, dan itu sangat mengerikan. Saya katakan ini untuk berjaga-jaga, untuk untuk kebaikan
orang-orang percaya kalau mereka dengarkan gitu ya, sama seperti kurang lebih motivasinya seperti Brandon lah gitu ya, supaya supaya siap, supaya berjaga-jaga, supaya dipelengkapi gitu ya. Jadi bukan mau mau menarik menarik simpati bagi diri saya sendiri. Saya nggak penting yang gitu-gitu ya. Nah, jadi ya udah saya sampaikan aja yang pertama tentang apa yang saya dapatkan dulu ya sebelum saya masuk ke kesaksian. Jadi 2020 kan saya katakan bahwa jangan berpikir bahwa tahun-tahun tahun-tahun yang akan datang itu akan lebih mudah, dan itu sudah terbukti ya bahwa kita dari tahun 2020, 2021, 2023, 2024 sekarang dan kita udah udah lewati semester pertama dan segera akan 2025. Saya katakan memang tidak akan uh, kita akan uh, tahun-tahun kita bukannya semakin mudah gitu ya, dan itu terbukti. Dan selalu apa yang saya dapatkan itu tidak pernah kontradiktif dengan firman Tuhan. Nah, apa yang saya dapatkan akhir-akhir ini di dalam doa adalah di dalam spirit lah ya. Ya tentu dari persekutuan dengan Tuhan. Karena saya spending time dengan Tuhan baik dalam pembacaan firman, kan saya sudah bilang saya membangun kerohanian setiap hari gitu ya. Saya menyembah Tuhan dan Tuhan itu akan buat kita mengerti sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan gift yang Tuhan berikan gitu ya. Bahwa yang saya rasa sekarang gitu ya, tapi tetap diuji ya. Saya nggak jaim untuk katakan tetap diuji. Saya nggak tahu ini karena memang dipengaruhi oleh oleh seperti yang saya bagikan di akun pribadi ya, kebangunan rohani yang terjadi di beberapa belahan dunia. Atau saya nggak tahu apakah itu malah konfirmasi gitu ya, atau juga atau mungkin juga dipengaruhi oleh kerinduan yang besar untuk melihat kebangunan rohani. I don't know, cuma kita uji saja nanti. Tapi yang saya rasa dengan kuat adalah bahwa saya itu udah mulai cium pelan-pelan yang namanya bau-baunya kebangunan rohani gitu ya. Tadi saya katakan saya nggak tahu karena saya melihat kebangunan rohani di berbagai dunia, which is itu adalah kerinduan besar hati saya gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah itu menjadi konfirmasi untuk apa yang saya dapatkan ya. Dan kita lihat saja nanti. Tapi apa yang saya dapatkan ini juga didapatkan oleh beberapa orang yang saya rekomendasikan videonya untuk kita tonton gitu ya. Bahwa memang walaupun keadaannya tidak lantas membuat segala sesuatu di waktu yang akan datang menjadi normal seperti kita dulu gitu ya. Keadaan tetap tetap seperti firman Tuhan. Semakin hari itu semakin jahat. Tetapi di tengah-tengah keadaan ini yang saya rasa yang udah mulai cium dan itu yang didapatkan oleh beberapa orang yang saya rekomendasikan videonya seperti hari Jumat gitu ya. Bahwa akan ada namanya mulai gelombang kebangunan rohani gitu ya. Saya percaya juga Tuhan tidak akan wasting time dengan uh, uh, dengan uh, dengan pembiaran waktu-waktu yang berat ini tanpa lakukan sesuatu untuk umatnya. Saya berharap setiap orang yang mendengarkan video ini ngerti bahasanya gitu ya. Karena Tuhan itu penuh kasih. Dia ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Nah, mungkin di masa-masa desperate seperti ini, putus asa seperti ini, orang akan mulai mencari Tuhan. Dan Tuhan mulai merespons doa-doa orang-orang yang sungguh-sungguh meminta kebangunan rohani. Itu yang saya cium gitu ya. Itu yang mulai saya rasa bahwa akan ada dan akan mulai. Saya nggak tahu apakah dimulai akhir tahun ini atau tahun depan. Tapi tetap di masa sukar, di masa kegenapan firman kan memang akan
akan semakin berat. Tapi ada ada eh, ada ada eh, karya Tuhan di tengah-tengah ini semuanya, yaitu adalah pertobatan jiwa-jiwa. Ya, Tuhan eh, Tuhan ingin menyelamatkan orang, mencurahkan rohnya. Di tengah-tengah kondisi ini akan ada pertobatan, gitu ya. Lagi-lagi saya katakan, saya nggak tahu ini karena dipengaruhi oleh kebangunan rohani yang saya lihat di berbagai belahan dunia yang sudah saya bagikan di akun pribadi gitu ya, atau malah itu sebagai konfirmasi apa yang saya dapatkan ya, bahwa itu akan terjadi nanti, entah mulai akhir tahun ini atau tahun depan. Saya hanya sampaikan apa yang saya rasakan loh, bukan lagi-lagi saya mau katakan mau cari sensasi, enggak. Saya hanya mau katakan bahwa eh eh, di tengah-tengah ini semuanya, bahwa Tuhan akan lakukan agenda agenda eh, agenda baru atau agenda lain, atau Tuhan akan nyatakan eh, eh, karyanya ya dalam bentuk kebangunan rohani. Saya mulai cium itu di atmosfer bahwa orang akan mulai mencari Tuhan. Yang jelas ini karena campur tangan Roh Kudus ya. Mulai kebangunan rohani di tengah-tengah masa masa sukar, akan mulai ada kebangunan rohani, penuaian jiwa-jiwa. Dan itu saya rasakan di dalam hati saya dengan kuat. Lagi-lagi saya katakan, saya nggak tahu apa yang saya berikan di akun pribadi itu sebagai konfirmasi, dan apa yang saya dapatkan ini juga didapatkan oleh beberapa orang yang memang sudah terbukti, dan saya tahu itu mereka tuh berasal dari Tuhan gitu ya. Bahwa sebelum kedatangan Tuhan ini adalah bentuk kasih Tuhan yang sejati, sekali lagi untuk memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mereka diselamatkan gitu. Jadi apa yang saya mau katakan kepada kita ya di awal ini, bahwa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mencari orang yang bersungguh hati untuk untuk menjadi untuk melimpahkan kekuatannya, tentunya untuk dipakai sebagai alatnya gitu ya. Lihat ya di video itu secara sederhana, tentu Tuhan akan memakai orang-orang yang berdiri pada kebenaran, yang tetap bersungguh-sungguh, yang tetap berdoa untuk menuntun kan. Secara sederhana gini, orang mau orang mau mau uh, orang mau belajar itu kan, katakanlah matematika atau bahasa Inggris gitu ya, ya pasti kan dia datang kepada orang yang ngerti ya. Matematika, bahasa Inggris, nggak mungkin orang mau belajar bahasa Inggris kepada orang yang nggak tahu bahasa Inggris gitu ya. Nah, kurang lebih ilustrasi sederhananya adalah seperti itu, bahwa Tuhan akan mengarahkan orang-orang yang mau bertobat ini kepada orang-orang yang berdiri pada kebenaran, yang selama ini menanti-nantikan kebangunan rohani, sama seperti Hana itu dulu menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan. Akhirnya kan Tuhan lihat hatinya, akhirnya Hana kan menyaksikan Yesus sebelum dia mati gitu ya. Ada di kisah Alkitab gitu ya. Nah, kita yang bersungguh-sungguh, ya saya percaya, dan itu doa saya ya. Setiap kali saya berdoa, misalnya untuk your perfect protection, kalau saya berdoa untuk your perfect protection sebelum tidur gitu ya, juga berdoa untuk provision, untuk apapun, termasuk pemakaian Tuhan. Saya tidak berdoa untuk saya sendiri, tapi saya berdoa juga untuk orang-orang yang saya layani, orang-orang yang saya kasihi, supaya mereka diberkati juga, supaya mereka dijaga juga, supaya mereka dipakai juga gitu ya. Nah, uh, ya saya percaya kita semuanya, dan itu kerinduan hati saya, ini merupakan kerinduan yang besar. Tuhan pakai kita, dan inilah yang memang pengharapan yang paling ya uh, yang 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 kerinduan terbesar saya gitu ya di akhir zaman ini. Bagaimana Tuhan pakai kita untuk memenuhi jiwa-jiwa. Uh, saya berharap kita yang sungguh-sungguh
di dalam pelayanan ini, bangkitkan kerinduan itu. Supaya Tuhan pakai kita untuk menyelamatkan, menjadi alat ya, as a tool, as a instrument di tangan Tuhan untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang di lingkungan kita. Mungkin kelompok gereja kita, kota, bahkan bangsa kita. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan akan, orang kalau mau belajar piano, nggak mungkin perginya ke yang ngerti gitar. Tuhan juga nanti akan arahkan orang ini, dan Tuhan akan pakai orang-orang siapapun di antara kita yang sungguh-sungguh berdiri pada kebenaran, hidup berkenan kepada Tuhan, dan juga merindukan kebangunan rohani itu. Tidak yang ya tidak tentu hanya saya gitu ya, tapi justru yang saya katakan tadi, kita semua dipakai. Karena itu bangkitkan kerinduan ini di dalam hati kita. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat, ini yang saya paling rindukan gitu ya. Makanya saya bilang, Lord, use me as an instrument, as a tool in your hands. Pakai saya menjadi alat di tanganmu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Inilah yang paling saya harapkan di akhir daripada hidup ini, di pelayanan ini gitu ya. Bagaimana Tuhan pakai hidup kita untuk menuntun jiwa-jiwa. Pada saat kebangunan rohani, Tuhan pakai kita. Jadi kita nggak fokus lagi pada permasalahan kita, tetapi fokus pada kerajaan Allah gitu ya. Fokus pada kerajaan Allah. Doakan ini juga yang saya kerjakan di dalam hari-hari saya. Saya banyak berdoa untuk kota ini. Dan saya berdoa, Tuhan, kota ini menjadi kota perjanjian bagiku, tanah perjanjian. Tuhan akan pakai aku di kota ini to win the souls, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, seperti yang saya katakan kan di rekaman hari Jumat gitu ya. Kalau enggak Roh Kudus, kalau bukan karena Roh Allah, pekerjaan Roh Allah, enggak akan ada kebangunan rohani. Walaupun dilakukan penginjilan seperti apapun, tanpa awakening, tanpa kebangunan di dalam hati mereka, tanpa campur tangan Roh Kudus, itu tidak akan berarti apa-apa. Dan saya katakan di shortkan, doa itu adalah pertemuan manusia biasa dengan Tuhan yang luar biasa. Doa itu berperan untuk banyak hal, untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk campur tangan Tuhan, termasuk untuk kebangunan rohani. Naikkan doa-doa. Saya juga belum melihat perubahan yang signifikan dari orang-orang yang saya kasihi gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak cuekin doa. Tuhan merespons doa. Naikkan doa-doa. Kita ini berada di masa terakhir, dan naikkan doa-doa kepada orang-orang yang kita kasih. Mungkin dengan gereja lokal yang kita berada, dengan lingkungan kita. Ini kerinduan saya hari-hari ini. Bagaimana Tuhan pakai hidup saya untuk kebangunan rohani. Karena hanya itu saja peristiwa besar sebelum rapture. Sebelum kedatangan Tuhan di awan-awan, itu adalah satu-satunya agenda kerajaan Allah yang terbesar. Ya tentu Antikris akan punya agenda tersendiri, tetapi maksud saya adalah terkait dengan keselamatan jiwa-jiwa, akan adanya kebangunan rohani. Jadi jangan fokus pada diri sendiri, terus bangkitkan beban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Orang-orang kita kasihi, juga kita yang melayani di media sosial. Nanti kan orang-orang akan cari, seperti yang saya katakan di rekaman hari Jumat itu. Pengharapan saya dan kerinduan saya adalah ya, di kota ini kan beberapa kelompok, paling tidak orang tua, orang-orang yang kita layani, yang pernah kenal saya, paling tidak kan mereka sudah tahu nama saya gitu ya. Dan mereka tahu pelayanan yang saya miliki itu ya cukup berbeda dengan kekristenan yang mereka dengarkan selama ini, yang hanya cukup pergi sekali seminggu ke gereja, nggak baca Alkitab gitu ya.
ketika Roh Kudus mungkin ubahkan mereka, jamah mereka, ada kerinduan untuk mencari Allah, mereka akan berpikir untuk mencari orang-orang kan, untuk menuntun mereka. Di satu sisi Tuhan mau pakai orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berdoa untuk ambil bagian dalam dalam proyek kerajaan Allah. Di satu sisi juga nggak mungkin mereka mau cari tuntunan kepada orang-orang yang sama dengan mereka, ya kan? Nah, demikian juga bukan hanya terjadi pada diri saya, terhadap kita yang punya kerinduan. Ini adalah sebuah kerinduan yang besar untuk kita di akhir zaman ini mengambil bagian dalam penuaian jiwa-jiwa. Jadi jangan fokus pada diri sendiri, tapi bangkitkan kerinduan itu untuk melihat kebangunan rohani. Sekali lagi yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan di dalam pengangkatan, karena setelah pengangkatan yang terjadi adalah kegenapan wahyu, ya, antikris, kesukaran, penggenapan murka Allah, gitu ya. Itu yang sangat saya nanti-nantikan. Saya berdoa banyak untuk kota ini, karena saya udah bagikan kan di hari sharing hari Jumat, ya. Bahkan belakangan ini ketika saya bertemu ngobrol tentang kerohanian dengan orang tua pun sebetulnya hanya 11-12 bedanya dengan anak-anak. Yang ini anak-anak masih umur belasan tahun, yang orang tua udah puluhan tahun, tapi tetap secara kerohanian hanya 11-12. Kenapa? Karena keduanya tidak baca firman, tidak berdoa. Dan saya tidak sedang menghakimi mereka atau merendahkan mereka, tapi yang timbul adalah keprihatinan yang mendalam. Keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi kerohanian mereka. Dan Tuhan mengasihi mereka. Dan saya rindu Tuhan pakai saya untuk menuntun mereka. Dan itu yang saya benar-benar tahu kenapa saya ada di kota ini, untuk berdoa untuk kota ini. Sebelum kebangunan rohani terjadi, ada dupa yang dinaikkan dulu untuk memenuhi cawan doa itu, untuk menggerakkan hati Allah, untuk keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan kota, gitu ya. Miliki juga kerinduan yang sama di dalam hati untuk keselamatan keselamatan jiwa orang-orang kita kasihi, gereja kita, orang-orang kita kasihi, gitu ya. Dan kita yang melayani di media sosial, itu yang kita kerjakan saat ini. Kita melayani hanya punya kerinduan yang sama seperti Tuhan. Bagaimana di zaman akhir ini kita melihat keselamatan jiwa-jiwa. Kita bukan pelayanan untuk menarik simpati orang kepada kita atau membuat sensasi, enggak. Tapi tujuannya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa, gitu ya. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan kesaksian saya. Sebetulnya datang dari kehidupan yang keseharian yang biasa. Jadi tanggal 1 pagi itu kulkas saya mati, ya. Itu semuanya baik-baik saja, gitu ya. Udah sekitar 7 tahun, gitu ya, 7-8 tahun. Dan memang karena saya berprinsip kalau beli elektronik memang dari dulu sekalian yang terpercaya, gitu ya. Jadi kondisinya bagus. Nah, tanggal 1 pagi saya buka kulkas. Nah, di tempat saya tinggal kan memang masih cukup sepi. Bersyukur kemarin saya sudah kesaksian ya, di depan saya itu kurang 100 meter lagi dibangun ribuan rumah oleh perumahan yang sedang berkembang di sini. Ya, dulu kan saya udah kesaksian. Saya berdoa untuk tetangga Tuhan, 2-3 orang tetangga, Tuhan jawab lebih daripada itu. Ya, Tuhan itu sanggup memberikan lebih daripada yang kita pikirkan. Nah, tapi pas kiri kanan saya, depan belakang itu masih tanah kosong, jadi banyak cicak, gitu ya. Jadi harus pintar-pintar ngatur penempatan barang. Dia kan suka ngumpet tuh di tempat-tempat yang bisa dia nyelinap, gitu. Nah, jadi ternyata ada cicak di atas kulkas. Jadi mungkin dia kaget. Nah, ketika dia kaget, dia lari mengenai ya elemen power yang ada di atas. Nah, akhirnya kulkasnya mati. Nah, padahal saya baru stok makanan beku, apalagi karena lagi harganya murah. Nah, itu membuat saya itu tambah apa ya namanya itu, tambah uh, uh, benar-benar apa ya, maksudnya itu
eee, benar-benar waduh gitu loh. Maksudnya itu, wah saya jadi, eee, kepikiran gitu ya, belum lagi, eee, padahal saya baru stok gitu loh. Nah, tapi memang, eee eee, paginya itu, ini nggak tahu sebagai benar apa enggak gitu ya, kata orang sih kalau mimpi gigi copot itu kayaknya ada sesuatu berita yang buruk gitu ya. Emang sih, eee, paginya itu rasanya ya rasanya itu pagi bukan malam. Saya mimpi gigi saya, gigi bagian atas, ya, gigi at ya gigi atas, bagian depan, itu copot 2 gitu ya. Kata orang sih itu pertanda sial gitu ya. Saya nggak gitu, 100% percayalah, tapi saya ingat banget mimpi itu. Hanya kejadian pagi gitu ya. Nah, tapi memang tapi memang, eee, beberapa minggu dengan intens, bahkan beberapa 1, 2 bulan gitu ya, saya dengan sadar, kok ketika saya di dapur gitu ya, kayak cuci tangan, lagi mungkin lagi aktivitas atau ngopi gitu ya, kok bisa-bisanya saya kepikir 2, 3, 4 kali gitu ya, saya dengan sadar bilang gini, "Wah kalau misalnya" karena usianya udah 7, 8 tahun kulkasnya. "Ini kalau terjadi apa-apa dengan kulkas ini sangat bermanfaat bagi saya," gitu ya. Saya bisa susah nih gitu ya. Nah, benar-benar kejadian. Nah, saya kan benar-benar dalam tekanan ya, maksudnya aduh baru stok lagi, terus kulkas ini penting banget buat saya untuk stok makanan gitu ya. Nah, tapi tanggal 1 itu kejadiannya, tanggal 1 terus, eee, saya hubungi, eee 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 eee, distributor untuk, bagian servis dari, elektronik yang bersangkutan. Nah, tanggal 1-nya itu full book, kemudian tanggal 2-nya itu, eh, iya hari ini full book, mungkin besok, ternyata malah dihubunginya itu tanggal 3. Jadi bayangin dari Senin pagi, terus diperbaikannya tanggal 3 pagi, 2 hari 2 malam makanan, eee, tanpa, eee, dengan kondisi mati lampu. No no no, tidak, ya mati total gitu ya. Jadi makanan yang di, freezer itu tanpa pendingin. Nah, saya khawatir dong, apalagi udah baru stok kan, lagi harga murah, ya saya stok gitu. Saya biasanya stok dada ayam karena itu makanan, utama saya gitu ya, banyak protein. Nah, terus, mmm, selama 2 hari itu, ya muka saya pasti, hmm, ya saya nggak jaim gitu ya, baru stok lagi, eee, itu mempengaruhi kualitas, ya sukacita saya tentunya, kemudian, eee, kan jadi ada beban pikiran gitu ya. Nah, lalu karena mekanik, eee eee, elektronik ini, eee, elektronik merek ini full book, nggak bisa datang cepat gitu ya, nggak bisa tangani cepat, saya di dekat sini ada buka jasa servis gitu ya, eee, servis elektronik. Emang sih kemampuannya menurut istrinya cuman, ya paling cuman kipas angin, tidak kompeten di kulkas. Tapi saya bilang, "Ya kalau kabel-kabel sih kayaknya dia bisa," gitu ya. Saya bilang, "Cobalah, siapa tahu ternyata memang masalahnya di kabel," gitu ya. Nah, saya coba cari pertolongan sebelum karena, full book dari teknisi, mekanik tersebut gitu ya. Eee, lalu, eee, ditemukanlah betul-betul gara-gara cicak itu, gitu ya. Nah, saya kebawa pikiran jadi beban pikiran. Yang tadi kan saya bilang saya khawatirkan, bagi saya itu kulkas itu barang yang penting untuk ada di rumah untuk stok makanan. Terus, saya pikirkan juga baru stok cukup banyak, saya nggak bisa bayangin kalau itu jadi busuk.
nggak bisa gunakan dimakan lagi jadi makanan si joki gitu ya. Nah, sambil ya kan tahu kan posisi saya kondisinya seperti itu, lagi pelik gitu ya, nungguin dari servis elektronik yang bersangkutan lagi full book, kemudian ini juga uh, tidak bisa cepat gitu ya, butuh waktu kan untuk si mekanik um, yang baru ini untuk kerjain gitu. Ya saya pikirin dong apa kelangsungan makanan yang saya stok gitu ya. Ya ibu-ibu pasti lebih bisa rasa apa yang saya rasakan sekarang. Kadang-kadang ya kalau barang baik-baik saja, kita nggak terlalu menyadari betapa pentingnya dirinya itu dalam kehidupan kita. Tapi ketika bermasalah, kita semakin sadar betapa ini berarti untuk simpan makanan yang tidak belum kita habiskan segala macam, betapa kita terbantu olehnya gitu ya. Nah, kondisi ini membuat saya terbeban, sukacita saya nggak full gitu ya. Uh, uh, Kemudian nggak bisa kebawa, mempengaruhi konsentrasi dalam berdoa. Nah, tetapi dalam setiap keadaan saya belajar untuk mengubah pertanyaan yang dulu. Kalau dulu tanyanya, Tuhan kenapa biarkan ini terjadi? Nah, kalau setelah udah di dalam Tuhan, bertanyanya, Tuhan, apa yang saya bisa belajar dari sini? Saya bertanya-tanya dalam doa, Roh Kudus buat saya mengerti apa yang saya harus belajar dari sini, gitu ya. Nah itu yang tadi saya katakan, saya udah taruh tadi di handphone, ya. Yang jelas ayatnya dari Ayub, ya. Dikatakan seperti ini. Apa yang kita takutkan, justru itu yang terjadi. Apa yang kita khawatirkan, itu yang terjadi. Nah, pelajaran pertama dari kejadian ini adalah, tadi kan saya katakan, beberapa minggu kok saya sadar banget, kok bisanya pikiran saya bilang kayak gini, aduh, nanti kalau misalnya terjadi dengan kulkas ini, karena saya sadar dia udah 8 tahun gitu ya, 7-8 tahun, betapa nanti saya susah ya untuk repotnya saya gitu ya, terjadi. Dari sini Tuhan ajarkan saya. Memang saya udah bicara kepada kita, uh, uh, percaya kepada Tuhan, percaya penuh dengan hidup ini. Dan saya udah lakukan itu dengan kehidupan saya secara umum gitu ya. Masa depan saya ini ada di tangan Tuhan. Tak akan dibiarkannya. Belum lama saya katakan, saya malah justru nggak percaya. Nggak percayanya sama Tuhan itu adalah nggak percaya kalau Dia akan biarkan saya. Nggak percaya kalau Tuhan, uh, saya malah nggak percaya kalau Tuhan nggak peduli gitu. Nah itu secara kehidupan saya udah praktekin. Tapi ada celah kok di bagian ini si kulkas kenapa saya khawatirkan gitu ya. Kejadian ini mengajarkan saya untuk lebih lagi dalam segala hal saya nggak buka celah. Sebab kekhawatiran tidak mengerjakan apapun. Ketakutan tidak mengerjakan apapun. Kata Tuhan, sampai berkali-kali Tuhan kan ajarkan para murid, sampai Lazarus harus mati dulu. Kata Yesus, supaya kamu belajar percaya. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, Tuhan selalu katakan, jangan takut. Kita tidak perlu takutkan apapun. Selama kita hidup di dalam Tuhan. Mazmur katakan, Tuhan tidak menahan kebaikan kepada orang yang tidak bercela. Ya, Tuhan menjawab doa orang benar. Sepanjang kita memposisikan diri sebagai orang benar. Sebagai orang yang hidupnya tidak bercela. Dengan cara yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kita menjalankan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir. Karena Tuhan yang ambil kendali. Ini juga memperlengkapi saya kepada hidup yang akan datang. Kadang-kadang Tuhan harus ajarkan kita lewat kejadian. Ya, Tuhan mau kasih tahu, lihat kan, betapa Tuhan itu tidak lepas kendali. Ya, tadi sudah diajarkan tentang tidak memberikan ruang sedikit pun untuk ketakutan atau kekhawatiran. Lalu tadi kan saya cerita dari tanggal 1 pagi, kemudian baru tanggal 3 pagi di pasang lagi
dan udah berjalan, puji Tuhan udah normal. 2 hari 2 malam kulkas nggak teralirin, nggak nyala. Saya nggak tahu sih pengalaman ibu-ibu yang lain ya, cuman saya selalu percaya namanya faktor X, faktor God, tanpa bermaksud melebih-lebihkan. Saya bilang, Tuhan, nggak tahu lagi apa yang bisa dilakukan. Udah hubungin jasa servis elektronik yang bersangkutan tapi full book, udah usahakan cari cari mekanik yang lain, tapi semua butuh proses. Tuhan, aku serahkan stok makanan yang saya udah stok gitu ya, nggak rasanya itu nggak bisa pikir kalau sampai lihat mubazir, jadi busuk, jadi makanan joki gitu ya. Selain belajar firman, justru lewat kesesakan atau peristiwa yang tidak mengenakan atau kejadian yang kelihatannya buruk, masalah, persoalan, kesesakan, apapun, justru kita melihat kasih setia Tuhan. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan dari tanggal 1, 2 hari 2 malam, tanggal 1, kemudian Sabtu tanggal 1 malam, tanggal 2 seharian, tanggal 2 malam, baru tanggal 3 diperbaiki. Dada ayam saya stok itu masih malah setengah beku. Dan semuanya bisa digunakan. Saya bilang, Tuhan, saya minta mujizat supaya makanan itu tetap awet gitu ya. Makanya tadi saya bilang, saya nggak punya pengalaman sih tentang ini semua, cuman mungkin ibu-ibu lebih tahu. Rasanya sih kalau udah dalam waktu sepanjang itu mungkin udah berbau ya makanannya, atau udah nggak dingin lagi. Tapi saya melihat kemuliaan Tuhan di sini. Dan ada banyak pelajaran. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang muncul adalah lagu yang tak pernah terlambat pertolongan bagiku. Itu lagu yang langsung keluar dari hati saya ketika sudah nyala kulkas itu kembali. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu. Nah, di depanku apapun yang kau perbuat. Nah, lagunya seperti itu dari Feren, salah satu penyembah yang saya sukai lagu-lagunya, gitu ya. Seperti ada beban yang terlepas dari bahu saya gitu ya. Udah nyala, semua tertangani. Bagaimana ketika kita mengalami kelepasan, itu sukacitanya itu besar. Saya bilang dalam doa saya, selain Tuhan buat saya ngerti ya, apa yang saya harus belajar dari sini. Terus kemudian juga Roh Kudus buat saya, mampukan saya ya untuk bisa berdamai dengan hati saya, untuk bisa menerima keadaan ini. Nah, sekarang kan keadaannya yang susah. Berharap sih nggak ada pengeluaran yang tak terduga gitu ya. Memang untuk perbaikan spare part itu saya harus keluarkan 500.000. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan pelajaran berharga yang saya dapatkan dari Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Sukacita itu nggak bisa dibeli. Selama berhari-hari, saya 2 hari lah ya. 2 hari tapi udah paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 kali masa penyembahan itu. Kan saya kalau kadang-kadang apalagi berat, saya butuh mengikuti pujian penyembahan dari YouTube gitu ya. Saya tetap jalankan pujian penyembahan, kemudian dilanjutkan main gitar, walaupun keadaannya susah, keadaannya berat.
Di masa-masa seperti ini, makanya kan saya bilang banyak pelajaran. Kita bisa lihat hati kita. Kita bisa menilai diri kita, me, melihat karakter kita sesungguhnya. Apakah kita akan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Atau kita dengan rendah hati katakan, Tuhan, pelajaran apa yang saya bisa ambil? Apa yang Tuhan mau ajarkan dari sini? Terus kemudian, apakah kita punya respon yang positif untuk katakan, Roh Kudus, aku mau mempunyai sikap yang benar selama masa yang tidak enak. Roh Kudus, hiburkan aku ya. Apakah seperti itu? Kita bisa melihat kedewasaan rohani kita lewat perkara-perkara seperti ini. Kita bisa melihat karakter kita yang sesungguhnya. Apapun yang terjadi, saya akui tadi kan gak fokus dalam memuji Tuhan karena ada pikiran, tapi tetap saya bisa belajar untuk mengesampingkan itu dan tetap melakukan pujian penyembahan seperti biasanya. Walaupun saya nggak bisa bohongin, saya ada pikiran nih, perasaan saya nggak seperti biasanya nih. Dan saya mau persembahkan sikap yang seperti itu di hadapan Tuhan. Dan tadi saya katakan sukacitanya itu nggak bisa dibeli. Ketika habis pagi dibenerin tanggal 3, terus tanggal siangnya kan saya pujian penyembahan dong, pakai ini dari YouTube. Dan itu sudah wajib ya, lompat-lompat nari-nari, seperti ada kelepasan. Dan lagunya juga pas banget dengan temanya itu, dengan apa yang saya rasakan. Saya meluapkan kegembiraan dan kelepasan itu di hadapan Tuhan. Saya malah berterima kasih dengan keadaan itu, karena saya seperti diadakan sebuah momentum untuk kemudian saya mengalami kemenangan, seperti bus sukacita saya keluar meluap lagi, dan saya menyaksikan kemuliaan Tuhan. Saya bisa belajar banyak hal. Tadi kan saya katakan bahwa Tuhan dengan peristiwa ini kasih tahu saya, benar kan? Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Kita ketika dalam kesesakan kita cenderung itu nggak bisa mengerti pikiran Tuhan. Tapi kita bisa menentukan sikap kita seperti apa. Apakah kita menggerutu atau marah pada Tuhan? Karena saya udah sampaikan berkali-kali. Salah satu perilaku buruk saya di masa lalu adalah suka nyalahin Tuhan. Ya, padahal Tuhan nggak pernah melakukan hal yang jahat pada kita. Lewat seperti ini kita bisa menentukan sikap kita. Apakah kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan atau enggak. Nah, saya malah belajar. Jadi firman ya firman, tapi firman itu diteguhkan lagi dengan 2 hal. Bagi saya pengalaman pribadi ketika di dalam doa Roh Kudus menginsafkan kita, tapi lewat kejadian juga, melalui kesaksian yang nyata. Bagaimana Tuhan nyatakan, saya nggak pernah terlambat kan. Aku nggak pernah terlambat. Saya berpikir, aduh ini nanti udah busuk deh, udah sia-sia deh. Pikiran saya itu sedangkal itu. Tetapi lewat peristiwa itu, selama ini kan saya punya iman, punya kesaksian, punya pemahaman bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya, Roh Kudus yang nggak pernah tinggalkan saya. Dia bersama dengan saya. Tapi ketika ada problem, ketika ada badai kan belum tentu keyakinan ini sekuat itu. Ketika ada badai itu dicoba. Nah, lewat kesaksian, Tuhan teguhkan firman itu. Bahwa Tuhan itu gak akan pernah membiarkan. Nah, itu penting untuk kehidupan saya ke depan, untuk kita semuanya. Sekalipun keadaan belum berubah, keadaan sulit. Kalau kita, tadi saya katakan, kita posisikan diri sebagai orang benar. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Selalu memiliki persekutuan di hadapan Tuhan. Akan ada perbedaan. Tuhan itu setia dengan apa yang dikatakannya. Dan tidak akan membiarkan orang benarnya.
Saya berpikir ini udah jadi pelajaran berharga nih, udah siap-siap aja mengalami kerugian dengan eh, eh, stok makanan. Tapi ternyata enggak. Lewat hal seperti itu, Tuhan teguhkan, Tuhan buktikan firman-Nya bahwa Dia nggak pernah terlambat. Dia nggak pernah terlambat dan Dia Allah yang peduli. Untuk hal seperti itu pun, hal yang kecil menyangkut supaya nggak busuk stok itu, Dia peduli. Dia punya perasaan yang dalam lebih daripada yang kita sanggup pahami. Apalagi dengan kehidupan yang lain, kehidupan kita. Makan dan minum untuk hari selanjutnya. Penyediaan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan itu bukan cuma lebih daripada sanggup, tapi sangat mau. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik, orang tua saja nggak mau melihat hal yang buruk terjadi terhadap anak-anaknya. Apalagi dengan Tuhan. Jadi yang saya mau katakan juga terkait dengan pesan yang pertama. Jangan fokus pada diri sendiri. Ya, fokus pada kerajaan Tuhan. Nggak mungkin orang yang berdoa untuk kebangunan rohani, selalu menyembah Dia, selalu untuk hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Tuhan biarkan begitu saja. Dia bukanlah Tuhan Allah, Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, bukan. Lewat kejadian itu, saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan bahwa Dia nggak pernah terlambat. Dia nggak pernah terlambat. Lalu saya juga nggak nyesalkan untuk harus keluarkan uh, uh, uang sebesar itu, ya gara-gara si cicak etaknya, itu bahasa Sunda teh bilang, sebenarnya sih kesel sama dia gitu ya, tapi ya kan dia juga nggak tahu apa-apa. Percuma saya kesel sama cicak gitu ya. Nah, selain tadi saya bilang, lewat perkara ini saya bisa melihat kemuliaan Tuhan, saya bisa melihat kasih setia Tuhan, saya bisa melihat pernyataan Tuhan yang hidup, kemudian sukacitanya. Tapi juga saya anggap itu sebagai biaya dana penginjilan. Karena lewat kejadian ini, akhirnya saya bertemu dengan orang baru. Dan saya nggak buat-buat, tapi itu udah seperti sesuatu yang melekat di dalam diri saya untuk beritakan kebenaran. Makanya kan tadi saya katakan, saya sangat prihatin dengan orang-orang saya temui. Bedanya orang tua dan anak cuma beda di umur. Tapi kalau bicara tentang kerohanian cuma 11-12. Karena sama-sama keduanya generasi itu nggak baca firman. Akhirnya saya punya kesempatan untuk orang yang berbeda untuk memberitakan firman. Karena selalu begitu. Saya selalu ada dorongan dari hati untuk memberitakan kebenaran. Di hari Jumat juga saya katakan saya ketemu dengan seorang bapak yang berbeda. Ketika pangkas rambut saya panggil ke rumah untuk pangkas rambut kan. Nah ini juga mekanis bapak yang berbeda. Ya saya percaya paling tidak dia akan cerita kepada istri-istri mereka apa yang saya ceritakan. Bahkan seisi rumah mereka mungkin dengar. Atau komunitas mereka, karena orang Batak itu cenderung punya perkumpulan-perkumpulan gitu ya. Mereka sudah menjadi perpanjangan pemberitaan kebenaran yang saya sampaikan. Karena kecenderungan orang akan bercerita, di situ adalah orang katakan Marga Manalu atau apa, dia cerita seperti ini. Bahkan kemarin juga cerita, oh ya nanti saya pengen lihat channelnya gitu ya. Saya bagikan juga video itu. Kadang-kadang bagi kita itu keadaan yang buruk, tapi Tuhan bisa pakai untuk keadaan yang baik. Lalu juga Tuhan punya cara ya, yang kita nggak duga untuk dipakai untuk suatu tujuan. Dalam perundungan itu juga saya belajar, iya ya, Yesus aja harus tinggal di bumi, lahir di tempat yang tidak layak, menderita, meninggalkan kenyamanan surga dengan segala kemuliaannya selama 33 tahun setengah di bumi gitu ya. Untuk apa? Untuk sebuah penyelamatan. Kalau secara daging itu sangat menyakitkan. Tapi itu tuh sebuah rencana Tuhan. Kadang-kadang kalau dipikir, emang gak ada cara lain. Tapi itu pikiran manusia.
Saya juga kayak gitu. Kenapa sih harus ada kejadian ini? Justru lewat kondisi yang buruk, yang menurut kita nggak menyenangkan, Tuhan bisa nyatakan dirinya. Tuhan tunjukkan kasih setianya bahwa aku ini nggak pernah terlambat loh. Kemudian juga dia Allah yang setia, dia Allah yang peduli. Kemudian lewat itu, kejadian itu hanya saya bisa ketemu dengan orang. Gak selalu dalam keadaan yang baik menurut manusia. Tuhan berkarya. Nah lewat ini, tadi saya sudah bagikan pesan yang pertama. Kita buktikan nanti. Apakah benar aroma kebangunan rohani itu akan terjadi. Entah akhir tahun ini, entah awal tahun. Tapi momen itu yang saya percaya, itu pasti akan terjadi sekali lagi. Karena Tuhan mau menyelamatkan banyak orang. Dan itu nggak berlangsung lama. Kenapa saya katakan nggak berlangsung lama? Karena Tuhan juga punya agenda. Tuhan mau datang dalam rapture. Lalu yang kedua, yang saya yakin, orang-orang yang akan diselamatkan dalam pertobatan pencurahan Roh Kudus yang terakhir ini kan, ya maksudnya kebangunan rohani kan, pada dasarnya adalah orang-orang yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya katakan ini tidak bermaksud menyombongkan diri atau menyudutkan mereka atau menghakimi mereka, enggak. Tapi faktanya mereka adalah orang-orang yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, banyak orang yang mengaku dirinya baik hati, tapi orang yang setia siapa yang mendapatkannya. Jadi yang saya dapatkan, ketika kebangunan rohani terjadi, Yesus akan segera datang. Karena apa? Mengingat kebenaran ini, kita kan bisa saksikan di komunitas. Orang pertama kali bisa sungguh-sungguh, tapi ketika ada masalah, undur. Tidak juga banyak yang setia. Karena Tuhan mau ingin menyelamatkan banyak orang. Tuhan akan datang menjemput ketika orang-orang yang diselamatkan pada kebangunan rohani ini dalam keadaan kondisi baik. Karena kalau Tuhan misalnya ya, yang saya pahami setelah kebangunan rohani, terus Tuhan berikan lagi waktu lebih panjang lagi, masa kesesakan lagi. Khawatir pertobatan mereka menjadi sia-sia. Karena mereka tidak cukup kuat untuk melanjutkan kelahiran baru atau kerohanian mereka di hari-hari yang akan datang. Ya, itu yang saya percaya. Kan juga ada beberapa kesaksian seperti itu. Tuhan ambil orang pada masa terbaiknya. Khawatir kalau dia misalnya terus melanjutkan hidup, kan ada kesaksian kayak gitu. Malah dia menyimpang dari jalan kebenaran. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang muda, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dipanggil, ya, bukan berarti dia kena kutuk atau apalah gitu ya. Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin Tuhan pikir kalau nanti ini dibiarkan lebih lama, karena Tuhan sayang sama dia, diambil. Karena apa? Khawatir dalam perjalanan ke depan dia berubah setia atau jatuh dalam dosa atau apalah. Tuhan mau jiwanya diselamatkan, maka diambil. Nah demikian juga yang saya tahu dengan orang-orang nanti yang mengalami kebangunan rohani pada masa terakhir. Itu nggak berlangsung lama. Tuhan akan bawa mereka yang merespons untuk pengangkatan. Jadi tetap bersemangat, berdoa untuk kota di mana kita berada, orang-orang kita kasih. Karena Tuhan merespons doa. Dan juga kita dipakai sekali lagi di media sosial. Karena itulah yang kita nantikan sekarang. Jadi bukan pelayanan untuk mencari sensasi atau menyimpang daripada tujuan Tuhan gitu ya. Tujuan Tuhan selalu akhirnya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Bukan mau sensasi yang omong kosong gitu ya. Tetap bertahan dan juga kiranya belajar dari kesaksian saya bahwa kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang buruk, itu jangan pernah salahkan Tuhan. Tanya kepada Tuhan apa yang harus belajar dari sini. Minta Roh Kudus untuk menghiburkan kita, untuk kita dimampukan untuk menerima keadaan itu. Kita berdoa meminta supaya Roh Kudus memberikan kita pengertian dan memberikan kita pemahaman apa yang harus kita pelajari. Dan percayalah kita berada di masa akhir, dan tadi saya katakan walaupun akan terjadi kebangunan rohani, ya saya percaya juga sih apa yang dikatakan Brandon.
akan ada, dan saya imani itu, outpouring of blessing, pencurahan berkat, dan juga perpindahan berkat dari orang fasik kepada orang benar. Dengan tujuan untuk apa? Karena kebangunan rohani itu berbiaya. Supaya pelayanan jiwa-jiwa itu bisa dilakukan dengan baik. Tetapi juga yang saya mau katakan adalah, Tuhan akan pelihara orang-orang benar. Jangan ragukan itu. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya, karena Dia yang ambil kendali. Dia yang menanggung kita hari demi hari. Mempercayakan hidup kepada Tuhan itu akan membuat kita damai sejahtera. Dia akan pelihara orang benar. Dia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidupnya tidak bercela. Dan jangan tinggalkan persekutuan itu. Terus bangun persekutuan. Itu kan yang selalu saya tanamkan di sini. Saya mah kalau bilang melayani, sebetulnya kemarin kan saya bilang ini rekaman kedua. Rekaman pertama sebetulnya saya juga udah pengen buat gitu ya. Karena saya katakan di hari Jumat itu kan sharing. Kadang-kadang juga ya mungkin orang cuma lihat-lihat doang gitu ya. Nanti giliran judulnya agak-agak penasaran, orang banyak klik gitu ya. Sebenarnya bukan cari klik, tapi maksudnya ya udah kita aja deh yang memang bertumbuh gitu ya. Tapi dalam perundungan saya sebelum lakukan rekaman pertama itu, kenapa saya buatkan video lagi gitu ya? Ya mungkin sesekali ada hal yang penting yang orang lain juga pengen dengarkan, saya buatkan video. Saya lihat bahwa iya ya, jumlahnya juga yang menonton itu lebih daripada kita yang ada di grup WA. Karena belum tentu yang di grup WA juga belum tentu semuanya klik kan. Nggak tahu, berbagai faktor, mungkin karena juga nggak tertarik, atau mungkin karena persoalan koneksi, apapun itu bentuknya gitu ya. Nah, tapi saya lihat satu jiwa itu berharga. Ya mungkin mereka nggak selalu ada di grup. Mungkin mereka cuma 1-2 yang benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Makanya saya buatkan video supaya mereka juga bisa dengarkan gitu ya. Saya belajar untuk melihat bagaimana Yesus meninggalkan 99 domba itu mencari satu yang tersesat. Nah, walaupun cuma 1, 2, 3 orang tambahan dari kita yang mendengarkan video ini gitu ya. Saya buatkan, siapa tahu lewat dia sisi keluarganya juga diselamatkan gitu ya. Nah, itu yang saya mau bagikan. Jadi kita lihat nanti tentang apa yang saya dapatkan ini. 2020 saya katakan keadaan tidak lebih baik karena apa yang saya dapatkan itu saya dapatkan secara instan, konstan dari persekutuan dengan Tuhan, dan itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Betul kan bahwa kita nggak mengalami hal yang lebih baik semakin tahunnya, walaupun kita sudah berhenti dari COVID di tahun-tahun yang lalu. Dan apa yang saya dapatkan juga adalah dengan yakin bahwa sudah akan ada, karena kebangunan rohani yang saya percaya itu pasti akan terjadi. Tapi saya udah rasakan aromanya. Saya nggak tahu apakah terjadi tahun ini atau tahun depan, kita nggak tahu. Yang saya mau tekankan sebetulnya lebih utama adalah berdoa, terus berdoa. Tuhan pakai kita dimanapun kita berada, yang tetap berpegang teguh pada kebenaran dan juga menjaga persekutuan untuk menetapkan standar firman Tuhan bahwa orang harus hidup benar, hidup dalam pertobatan gitu ya. Jauh daripada kekristenan dalam praktek pada umumnya. Tuhan pakai kita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terus bangkitkan kerinduan itu. Dan percayalah, lewat peneguhan kesaksian itu, Tuhan gak pernah terlambat. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Gak mungkin, Tuhan mau pakai kita kan untuk kemuliaannya Dia. Terus masa kita harus mati, gak bisa melanjutkan hidup gara-gara kesulitan hidup? Lah, bukannya Tuhan akan sediakan supaya kita bisa berjalan? Sesederhana itu. Kan kalau Tuhan mau pakai kita, udah lihat kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau pakai kita nanti untuk kebangunan rohani di keluarga kita, menjadi pendoa syafaat, gereja kita, orang-orang kita kasih, lingkungan kota kita. Terus dibiarkan kita mati, gak dipelihara gitu? Gak mungkin dong. Karena kan Tuhan perlu kita. Bukan berarti Tuhan merasa butuh kita. Maksudnya Tuhan kan mau jadikan kita alat. Dan Tuhan pasti pelihara. Tuhan akan jaga. Tuhan akan pakai untuk kemuliaannya Dia. Percaya kepada Tuhan. Saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita
mati konyol. Saya percaya itu. Dan juga tadi kan saya udah cerita ya, banyak pelajaran yang meneguhkan saya ya untuk saya bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat perkara yang saya eh, perkara yang tidak enak yang saya dapat yang alami. Dan itu saya bersukacita. Saya bahkan ya ketika lewat ini saya seperti apa ya, ada momentum lagi untuk mendapatkan kesegaran tentang kesaksian tentang Tuhan ya. Punya pengalaman itu kan seperti momentum untuk kita kayak menyala lagi, tambah lagi gitu ya. Nah, jadi saya oke lah. Kadang-kadang kan memang kita berharap nggak ada nggak ada kejadian yang buruk gitu ya. Tapi kan kita nggak jangan sampai hanya melihat sisi itu. Dan kadang-kadang juga saya bilang sama diri saya, emangnya Tuhan nggak boleh lagi izinkan hal yang buruk dalam hidupmu. Sama kayak Ayub yang saleh gitu ya. Tuhan biarkan terjadi yang buruk. Itu kan bukan berarti selalu kutukan atau hukuman, tapi lewat itu kita bisa belajar, kita bisa mengukur kerohanian kita, karakter kita bisa melihat kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah, orang kalau masih kedagingan tidak bisa merespons ini dengan baik. Ya mungkin pertanyaannya seperti yang saya bilang tadi. Oh Tuhan, saya udah baca Alkitab, udah berdoa, kenapa ini izinkan terjadi? Pahit sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tidak. Kalau kita udah di dalam Tuhan, kita bisa dengan rendah hati berdoakannya begini, Tuhan, apa yang saya bisa belajar dari sini? Bisa kerendahan hati bilang Roh Kudus, mampukan aku, hiburkan aku untuk bisa menerimanya. Akhirnya kita menjadi berkat. Nah, bagi saya yang kayak gini-gini justru lebih berkat, bermanfaat untuk dibagikan daripada sensasi pesan roh lah gitu ya. Uh, uh, Kalau bahasa kami bilang itu pesan begulatuk ya. Pesan-pesan yang nggak bermanfaat gitu ya. Oh ya, terakhir kali saya katakan, saya kan udah bilang ya di sharing hari Jumat ketika uh, Bo Polni ya bilang ke Brandon, saya tahu kok kalau kamu dapatkan itu dari Tuhan. Ada konfirmasi dari Bo Polni. Brandon juga bilang kan, saya tahu orang-orang ini dapatkan dari sumber yang sama. Nah, jadi kan saya sudah singgung ya di RSSP hari Jumat di dalam grup, dalam rekaman biasa. Udahlah, walaupun saya nggak terkenal orang-orang di sana, Tuhan itu memberikan gift, memberikan uh, karunia kepada orang dengan karunia berbeda-beda untuk kelengkapan. Saya udah bilang, ya, saya punya karunia yang saya tahu dari Roh Kudus, bukan karena kehebatan saya, untuk bisa distinguish, untuk bisa membedakan ini dari sumber yang sama apa enggak. Saya tahu ini dari yang origin atau enggak. Saya juga sebelum mendapatkan kesaksian tentang penglihatan Brandon, saya udah lama tonton videonya, bahkan saya sudah bagikan sebelumnya kan, ini tuh dari Tuhan. Nah, saya udah berkali-kali kan katakan di waktu yang lalu ilustrasi. Baru pergi ke Bali, terus dia cerita, di Bali itu yang dilihat yang cenderung kan pantainya. Terus masa dia cerita ke Bali lihat Candi Borobudur, oh candi gitu. Orang jadi kaget gitu ya, kamu tuh ke Bali atau ke Jogja? Atau sebaliknya, jalan ke Jogja itu lihat beberapa candi di sana. Itu yang benar. Terus dia bilang ke Jogja itu misalnya pantainya itu banyak sekali gitu ya, disebut disebut bahkan nama-namanya Pantai Kute atau segala macam. Orang jadi bingung, kamu tuh nggak dari situ. Pantai Kute itu di Bali, bukan di Jogja gitu loh. Ngerti kan ya? Sama. Kalau kita berasal dari sumber yang sama, kita langsung Roh Kudus yang di dalam langsung confirm. Ya. Saya tahu dari Brandon itu, bahkan saya bilang kan Chris Reed itu juga dari Tuhan, karena ketiga orang ini saya ikutin, dan Roh Kudus yang di dalam saya yakin bahwa mereka dari Tuhan.
Nah, karena salah satu hal yang terjadi di akhir zaman adalah penyesatan yang semakin lebih. Kan saya udah bilang, udah kalau ada kalau jangan suka jajan, nanti kesesat gitu ya. Biarlah mereka yang tersesat, karena itu prosesnya nggak nggak ujuk-ujuk loh. Itu sebetulnya Roh Kudus udah kasih tahu beberapa kali sebelumnya, sebelum kejatuhannya, tapi dia tetap mengeraskan hati. Akhirnya kesesat, dan bahayanya, kan saya udah bilang, bahaya loh kalau dia sampai penyesat. Kata firman, lebih baik dia kalungkan batu ke lehernya, buang ke laut. Dan itu mengerikan. Yang ada di lautan api siapa? Si si ular tua itu, iblis, dan juga nabi-nabi palsunya. Itu kan ada di sana, dan mengalami kematian dan kebinasaan, penderitaan yang kekal gitu ya. Nah, makanya kan saya bilang, udahlah. Kalau saya juga udah cukup diberkati dengan firman Tuhan, pujian penyembahan, dengan video-video yang rekomendasikan kan. Jangan suka jajan di luar sana. Nanti kesesat, jangan mengeraskan hati. Kalau ada kalau ada yang sesuatu yang mau ditonton, coba punya kerendahan hati, tanya sama saya. Pasti saya tahu. Saya bisa distinguish, membedakan ini dari Tuhan apa enggak. Saya bisa tahu. Ini enggak dari sumber yang sama. Jadi sama kayak mereka ya. Brandon, Chris Ritz, Bo Polni itu. Mereka tuh saling confirm. Karena mereka itu dapatkan dari Tuhan yang sama. Jadi kalau misalnya nggak dari sumber yang sama, langsung nggak damai sejahtera. Ini nggak ada koneksinya gitu ya, nggak ada sinyalnya. Makanya bukan berarti saya ya nggak mau ya misalnya, bukan saya nggak mau di pelayanan kita ini ada orang-orang yang dipakai lebih atau dipakai juga bersama-sama melayani. Itu kan sukacita saya. Tapi kok beda ya dengan sumber yang saya saya dapatkan ya, yes, tentu saya nggak mau, karena saya nggak mau merusak pondasi yang saya sudah tanamkan berakar dalam firman Tuhan gitu ya. Kemudian juga saya kan nggak mau sesatkan orang gitu ya. Jadi bukan berarti saya nggak mau orang tambah lagi punya karunia. Tapi kalau beda dari sumber yang sama ya tentu saya nggak mau gitu ya. Dan saya katakan, saya nggak mau habiskan waktu untuk menyaksikan berbagai pesan atau apapun. Ya kan saya udah bilang, kelihatannya serupa tapi tak sama. Kelihatannya sama-sama konten rohani, tapi nggak sama, nggak dari sumber yang sama gitu ya. Saya nggak tonton itu. Saya kerohanian saya sangat terjaga dengan baca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, terus menjaga persekutuan sama Tuhan, menonton video-video yang saya rekomendasikan. Itu juga sudah membuat saya seperti apa yang terjadi sekarang gitu loh, tanpa menonton yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi ya saya mau katakan pada kita, jangan liar ya, takut kesesat. Bahkan kalau sampai jadi penyesat, itu sangat berbahaya, mengerikan. Para penyesat dan nabi palsu itu akan masuk bersama-sama dengan si ular tua itu, iblis, di dalam kengerian gitu ya. Jadi miliki kerendahan hati. Kalau sudah cukup masuk mengalami pengalaman yang original dengan Tuhan Yesus, dengan hadiratnya, itu langsung bisa tahu kok, ini nggak dari Tuhan ya. Makanya saya kan dengan tegas larang hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Bukan karena itu bertentangan dengan hati nurani saya yang sudah diisi dengan firman Tuhan ya. Jadi juga saya tambahkan ya, karena kita kan nonton videonya, mereka saling konfirmasi, kamu itu dari Tuhan, kami itu dari Tuhan. Mereka itu juga saya tahu dari Tuhan. Nah, jadi kalau ada di luar sana yang sampaikan yang saya bilang tadi serupa tapi tak sama, kelihatannya pesan Tuhan ya, atau konten rohani, jangan mudah percaya. Kalau tidak punya kemampuan seperti yang saya katakan untuk bedakan daripada Tuhan apa enggak, tanya saya. Saya bisa dengan yakin tahu, bukan karena kehebatan saya, tapi karena saya tahu itu adalah salah satu gift daripada Roh Kudus buat saya, tahu ini dari Tuhan apa enggak. Gitu ya. Hati-hati dengan penyesatan gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita, kiranya menjadi motivasi buat kita untuk terus percaya, berjalan bersama dengan Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan, dan bergairahlah untuk kebangunan rohani akan terjadi di depan. Gitu ya. Tetap bersemangat par untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.